Tuh kan mati, hidup cuma sekali, ngapain coba-coba uji nyali? Tawuran bisa diroblok. Buat apa kalian tawuran? Menang jadi arang, kalah jadi abu. Kita dari kelompok 2 akan mengedukasi kalian tentang tawuran antar pelajar, di mana saya Abdul Bakil Baik akan menjelaskan tentang ancaman, Muhammad Hamzah Sabila akan menjelaskan tentang tantangan, lalu ada Syahrani Al-Zahra Nurisman yang akan menjelaskan tentang hambatan, dan ada Siti Khadijah Al-Zahra yang akan menjelaskan tentang gangguan. Baik, untuk yang pertama adalah ancaman, di mana kondisinya adalah yang pertama dendam. Dendam itu dapat menjadi salah satu faktor yang menyebabkan tawuran antar pelajar, di mana pihak A dan pihak B akan tawuran karena adanya dendam di antara mereka. Lalu untuk kondisi ini solusinya adalah mediasi, di mana kita menyediakan mediator antara pihak A dan pihak B, di mana mediator ini harus bersifat netral dan tidak berpihak ke pihak A maupun pihak B yang akan mendapatkan mufakat sehingga pihak A dan pihak B bisa damai dan aman, tentram, sentosa. Lalu yang kedua adalah sanksi sekolah dan sanksi sosial. Ketika kalian melakukan tawuran, otomatis nama kalian, nama keluarga, dan nama sekolah akan tercoreng karena kalian melakukan hal yang negatif, yaitu tawuran. Ketika kalian telah melakukan hal tawuran seperti ini, hukum alamnya memang kalian akan dijauhi oleh masyarakat, oleh guru-guru, bahkan kalian bisa dicaci maki juga di sekolah karena kalian melakukan hal yang negatif. Solusinya adalah melakukan hal positif. Ketika kalian melakukan hal tawuran seperti itu, kalian harus melakukan hal positif, di mana kalian mencoba untuk menjadi lebih baik daripada yang kemarin, sehingga masyarakat, teman-teman, bahkan guru-guru bisa membalikkan kepercayaan mereka kepada kalian, yang dimana kalian mencoba menjadi lebih baik. Lalu yang ketiga adalah ajakan tawuran. Ajakan tawuran ini bisa didapatkan ketika kalian mempunyai teman yang emang sudah dasarnya itu berandal dan gangster. Kalian diajak untuk tawuran oleh teman kalian. Kalian harus setolak-tolaknya, yaitu adalah solusinya, dan memilih pergaulan yang lebih baik. Ketika kalian sudah terjerumus ke pergaulan yang memang udah dasarnya itu toksik dan sering tawuran, kalian harus mencoba untuk keluar perlahan demi perlahan dan mencari pergaulan yang lebih baik, mencari hal-hal yang lebih positif daripada tawuran itu. Jadi untuk ancaman mungkin cukup sekian, akan dilanjutkan tantangan oleh Muhammad Hamzah Sabila. Baik, pada poin tantangan dalam kondisi real penyebab utama tawuran adalah yang pertama solidaritas kelompok berlebihan. Biasanya pelajar itu terjebak dalam kesetiaan kawan yang keliru atau blind loyalty yang menyebabkan mereka harus mereka membela nama atau sekolah dengan cara yang salah. Lalu yang kedua adalah provokasi dalam medsos. Ajakan, ejekan, dan konten-konten yang bisa memancing terprovokasi. Yang ketiga, emosi remaja yang tidak stabil. Pada secara fisiologis, fase remaja adalah pencarian jati diri dengan ego yang tidak stabil atau yang tinggi dan emosi yang rapuh, sehingga emosi dapat kurang terkendali. Lalu keempat, kurangnya pemahaman kebenaran konflik. Biasanya siswa yang kurangnya literasi atau berdialog menyelesaikan masalah dengan kekerasan. Dalam kondisi ini, solusi yang harus kita lakukan adalah pendidikan karakter dan komunikasi. Dengan melatih kesabaran, empati, dan cara berpikir bertindak ke depannya. Lalu kedua, literasi digital, anti provokasi. Dengan mengedukasi siswa menyaring informasi dalam baik dan benar. Lalu yang ketiga, mediasi konflik antar siswa. Menyelesaikan permasalahan dengan berdialog tanpa kekerasan. Biasanya sekolah menyediakan tempat berdialog. Lalu yang keempat, peran aktif guru BK. Biasanya guru BK sebagai bimbingan konseling dan membantu siswa jadi lebih baik. Lalu untuk membahas poin hambatan akan dibahas oleh Asya Sarani. Selanjutnya dalam pendidikan tadi itu ada hambatan. Di mana di hambatan itu ada kondisi dan juga solusi.
setiap tindakan kekerasan yang menghilangkan atau melukai nyawa orang lain itu akan disanksi atau diberikan sanksi berat hukum pidana. Selanjutnya itu adalah kemudahan akses senjata tajam, yang dimana pada yang memperkeruh tawuran adalah mudahnya akses senjata tajam yang benda-benda yang seharusnya menjadi barang yang kita gunakan sehari-hari itu malah disalahgunakan untuk tindakan kekerasan yang meningkatkan resiko korban luka dan korban jiwa. Untuk solusinya yaitu adalah pemerintah melakukan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1941 mengenai kepemilikan dan penggunaan senjata tajam tanpa izin. Tujuan dari aturan tersebut adalah menekan penggunaan senjata berbahaya dalam tindakan kriminal termasuk tawuran. Selanjutnya ada aksi balas dendam yang berkelanjutan, yaitu di mana tawuran sendiri itu sering tidak terjadi hanya satu kali saja, tapi bisa berkelanjutan. Seperti karena adanya rasa ingin membalas dendam yang menyebabkan pihak-pihak lain ikut serta, yang dimana pihak-pihak tersebut belum tentu mempunyai masalah secara langsung. Untuk solusi dari situasi tersebut adalah hukum memberikan pemberantasan hukum terhadap perilaku yang melakukan tindakan kekerasan secara berencana, yang dimana tujuannya itu adalah memberikan efek jelas serta mencegah pihak-pihak manapun untuk melakukan aksi balas dendam kembali yang menyebabkan kerugian yang lebih besar. Selanjutnya adalah kekalahan akibat tidak bersalah. Nah, seringkali pada tawuran itu melibatkan banyak orang. Tentu saja kalau misalnya melibatkan banyak orang, ada korban yang akan mengalami luka berat. Nah, pada situasi massa di mana massa tidak terkendali, dalam situasi massa yang tidak terkendali, keselamatan diri adalah atau keselamatan individu itu merupakan menjadi satu hal yang rentan, yang dimana aksi tersebut menyebabkan efek yang berkelanjutan. Nah, untuk solusinya adalah memberikan jeratan pidana untuk pelaku pengeroyokan, yang dimana membuat mereka sadar bahwa aksi pengeroyokan atau aksi tindakan kekerasan dilakukan secara bersama itu memiliki konsekuensi yang sangat serius untuk dia pelakunya. Nah, sebagai penutup, tawuran bukanlah solusi dari suatu konflik, melainkan awal suatu masalah baru. Nah, jadi marilah kita